Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 29 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Melepaskan Belenggu. Melepaskan belenggu. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan puasa, yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah melewat renungan sahabat seperjalanan ini, kami sungguh bisa dilepaskan daripada belenggu-belenggu yang tidak benar dan kami hanya diikat oleh kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada satu aspek yang sangat menyusahkan kalau seandainya berandai-andai karena kita salah atau tidak salah, kemudian kita dimasukkan ke dalam penjara. Karena penjara itu perlambangan daripada dibelenggu. Kalau Anda tidak dibelenggu tangan dan kaki, Anda akan dibelenggu di dalam tempat penjara di terali besi. Maka itu sesuatu yang sangat menakutkan dan tidak ada seorang pun yang mau masuk dan dibelenggu. Sebagaimana Rasul Paulus. Kalau kita berbicara tentang Rasul Paulus, dulunya Rasul Paulus itu sebagai pribadi yang hidup bebas, namun dibelenggu dalam keberdosaan. Dan tatkala Rasul Paulus menjadi rasulnya Tuhan, mengerjakan pekerjaan Allah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia menjadi orang yang bebas, namun fisiknya yang dibelenggu. Namun jiwa hidupnya itu merdeka untuk melakukan kebenaran firman Allah. Sehingga belenggu ada dua macam, dibelenggu secara fisik, ada juga yang dibelenggu oleh dosa. Kalau kita memilih tentu kita tidak ingin dibelenggu fisik, kita juga tidak ingin dibelenggu dosa. Tetapi jikalaupun akhirnya terbelenggu, jangan sampai kita dibelenggu dosa. Ada kadang kita akan terbelenggu fisik kita karena kita melakukan kebenaran seperti Rasul Paulus. Namun jiwanya, hidupnya, kekudusannya, hidup dalam kebenarannya, dia bebas merdeka, dia tidak terbelenggu. Sahabat seperjalanan, mari kita berbicara tentang setiap pribadi kita masing-masing. Apa yang membelenggu hidupmu? Saya percaya sahabat seperjalanan, kalau ada, saya minta maaf kalau ada sahabat seperjalanan yang pernah punya pengalaman dibelenggu di penjara. Tapi saya meyakini yang mendengarkan layanan sahabat seperjalanan ini, saya berdoa tidak ada yang seperti demikian. Tapi kalau berandai-andai kita dibelenggu, kita akan ingin cepat bebas. Namun seringkali kita tidak sadar bahwa kita juga di penjara. Kita dibelenggu oleh apa? Kita tidak pernah masuk lapas, lembaga pemasyarakatan, karena narkoba ataupun karena melakukan tindakan kriminal. Namun tatkala kita menjadi orang-orang bebas, kita seringkali menjadi orang-orang yang dibelenggu. Dibelenggu oleh apa? Yaitu dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh pikiran negatif, dibelenggu oleh perasaan negatif, dibelenggu oleh hobi yang berlebihan sampai kita tidak bijaksana lagi menjalankan kehidupan secara proporsional. Dibelenggu oleh keyakinan palsu, dibelenggu oleh kepahitan, luka-luka di masa lalu, dibelenggu oleh keserakahan, dibelenggu oleh sikap ego yang sangat tinggi, dibelenggu oleh kehausan akan pujian, dibelenggu oleh keinginan punya kedudukan, dan kita kemudian dibius oleh ketamakan, oleh karakter-karakter sikap keras kepala, merasa paling benar. Maka itu adalah belenggu-belenggu dosa yang bisa mengikat kita. Dan di dalam layanan audio sahabat seperjalanan ini, kita berdoa agar kita terlepas daripada belenggu-belenggu yang seperti demikian. Kalau kita bisa melepaskan belenggu dosa, maka hidup kita akan merdeka. Hidup kita akan menjadi, tidak hanya kita diberkati, kita bisa memberkati orang lain. Firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6 dikatakan, bukan puasa, yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa melepaskan orang yang teraniaya?
Bagaimana mungkin kita bisa memerdekakan orang lain kalau hidup kita belum dimerdekakan oleh Tuhan? Hidup kita belum dilepaskan daripada belenggu-belenggu karakter yang buruk, perilaku yang buruk, pikiran perasaan yang buruk, tindakan yang buruk. Dan kalau kita dibelenggu oleh dosa, maka siapa yang merasakan pahitnya, sakitnya, dampak negatifnya? Keluarga kita, orang tua kita, guru-guru yang mengajar kita, hamba-hamba Tuhan yang mendampingi kita, mereka yang berdoa agar hidup kita mengalami kebaikan, peningkatan. Namun kita tidak mengalami perbaikan dan peningkatan karena kita dibelenggu. Dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikatakan belenggu kelaliman dan kukuk yang mengikat kita, yang membuat kita tidak merdeka dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan, Tuhan meminta kita untuk melepaskan belenggu-belenggu keburukan yang ada di dalam diri kita. Ada yang dibelenggu oleh keputusasaan, ada yang dibelenggu oleh sikap khawatir, kecemasan, ketakutan. Ada yang dibelenggu oleh berbagai macam hal. Tentunya sahabat seperjalanan yang paling tahu, sewaktu engkau dibelenggu dalam ragamnya dosa, kita menjadi orang yang tidak mengalami kemerdekaan. Hilang sukacita, hilang damai sejahtera dalam hidup kita. Pada akhirnya kita tidak bisa memberkati siapapun. Karena untuk memberkati kita perlu pergi dan melepaskan belenggu keburukan yang ada di dalam diri kita. Tetapi sewaktu kita bisa melepaskan belenggu keburukan yang ada pada diri kita, barulah kita bisa melepaskan belenggu-belenggu kukuk yang ada pada orang lain. Yang seperti firman Tuhan katakan, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Orang yang selesai urusan hidupnya dengan dosa-dosa pribadinya, barulah dia bisa memberkati orang lain. Bukan berarti kalau kita sudah suci baru memberkati, tidak demikian. Berproses menjadi lebih baik, belajar terus menjadi lebih baik. Sebagaimana yang Tuhan ajarkan, bertumbuh terus. Karena tanaman pun bertumbuh membutuhkan proses sampai menghasilkan buah. Namun kita mau bangkit daripada kubur-kubur keberdosaan kita. Mari kita hidup dengan Kristus, mati dengan Kristus, bangkit juga dengan Kristus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sewaktu kita bisa melepaskan belenggu-belenggu keburukan, belenggu-belenggu dosa yang di dalam diri kita, barulah kita bisa dipanggil oleh Allah bagaimana bisa melepaskan belenggu-belenggu kehidupan yang ada di pihak orang lain. Kita bisa jadi berkat buat keluarga kita, lingkungan kita, sekolah kita, masyarakat kita, tetangga kita, bahkan bangsa kita, bahkan dunia ini. Kita bisa menjadi terang dan garam. Kita bisa menjadi sinar yang menerangi kegelapan, jalan bagi orang yang tersesat, topangan bagi mereka yang sedang lemah, semangat bagi mereka yang sedang putus asa. Tapi kita harus lepas terlebih dahulu dari belenggu-belenggu keburukan, dosa-dosa, sifat, karakter, kebiasaan, tingkah laku, perasaan, pikiran. Maka mintalah kepada Tuhan, ya Tuhan, lepaskan aku dari belenggu-belenggu dosa dan belenggu-belenggu keburukan, agar hidupku dimerdekakan. Dan setelah aku hidupnya dimerdekakan, aku bisa memberkati orang lain dan melepaskan belenggu-belenggu juga yang pernah aku alami, yang ada pada diri orang lain, dan orang tersebut melepaskan belenggu tersebut, sehingga hidup kami dan hidup orang yang kami layani mengalami kemenangan, mengalami kelepasan, dan mengalami kemerdekaan. Mari sahabat seperjalanan kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, tolonglah kami untuk melepaskan belenggu-belenggu kehidupan yang mengekang, yang mengikat kami, agar kami dimerdekakan oleh kebenaran, oleh firman-Mu dan oleh Tuhan sendiri. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah dan sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau bukakan jalan. Yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan cara Tuhan sendiri. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat melepaskan belenggu dosa dan hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.